Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai mata uang rupiah terhadap dolar per hari ini barusan saya lihat ya, itu sudah menyentuh angka 17.905. Artinya 95 rupiah lagi nilai mata uang rupiah terhadap dolar sudah di angka 18.000 gitu. Ini sebuah angka yang tidak bisa kita remehkan ya, kita sepelekan begitu. Dan jangan pula kita menyamakan nilai mata uang kita terhadap dolar itu dengan nilai mata uang Iran terhadap dolar gitu ya. Itu beda jauh gitu ya. Karena di Iran itu harga bensin itu hanya 500 rupiah itu, per liter. Nah, artinya sistem ekonomi kita masih sistem ekonomi mengikuti moneter internasional gitu. Ada juga yang beranggapan bahwa nilai mata uang rupiah itu sengaja diperlemah dengan tujuan agar wisatawan asing itu akan berbondong-bondong ke Indonesia dan membeli barang-barang yang mungkin di negaranya mahal tapi di Indonesia tergolong murah begitu. Seperti baru-baru ini ada berita tentang wisatawan Malaysia yang datang ke Jakarta, kemudian dengan membawa duit 500 ringgit Malaysia, mereka sudah banyak memborong barang-barang yang mungkin di negaranya itu sangat mahal gitu. Yang kedua, mata uang rupiah ini ternyata menguntungkan bagi para petani gitu. Memang saya baru-baru ini ke kampung ya, ternyata harga harga karet itu cukup mahal bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu atau ketika SBY menjabat jadi presiden, harga komoditas petani itu tergolong mahal gitu. Seperti karet ya, yang harganya waktu itu hampir menyentuh di angka 15.000 per kilogram gitu. Kemudian kemudian jatuh, harga karet itu jatuh dengan harga yang tidak masuk akal gitu. Sekarang harga karet naik lagi gitu. Kemudian pinang juga naik ya. Kalau tidak salah harga pinang itu per kilogram itu 15.000 gitu. Sebelumnya itu 3.000, 4.000 rupiah per kilogram itu. Saya tidak tahu harga yang lain ya, seperti padi, kemudian jagung dan lain sebagainya ya, apakah juga ikut naik begitu dan menguntungkan para petani gitu ya. Setahu saya beras ya 1 kilo itu mahal itu. Tapi ini tidak bisa kita benarkan juga ya 100% itu. Tapi kalau ini merupakan strategi ya kita lihat saja ke depan gitu. Apakah strategi ini benar-benar meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya gitu. Sebagaimana MBG ternyata penyumbang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang kemarin itu di angka 5,6% ya, pertumbuhan ekonomi kita. Namun demikian, selain kita tentu optimis ya, kita juga harus waspada itu. Karena faktor penyebab rupiah melemah itu kan banyak faktor ya. Tidak saja kondisi ekonomi global, namun juga kepercayaan itu atau trust ya, kepercayaan investor untuk menyimpan dananya di Indonesia itu. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu adalah kepercayaan ya gitu. Percaya enggak investor itu terhadap Indonesia itu, tepatnya pemerintah Indonesia itu. Ya, kalau mereka percaya tentu rupiah menguat dan IHSG juga menaik gitu ya.
Namun kenyataannya kan rupiah melemah berbarengan dengan IHSG yang juga anjlok begitu ya. Saya bukan ahli ekonomi ya, saya hanya pengamat saja ya. Pengamat ekonomi juga bukan, hanya mengamati ya, tukang amat ya. Ya semoga rupiah menguat, IHSG menguat, harga barang stabil ya. Kemudian komoditas juga harganya juga stabil itu. Sebenarnya yang lebih penting itu dari ekonomi bukan naik turunnya harga, tapi stabilitas harga ya. Stabilitas harga akan berhubungan dengan kepercayaan pasar gitu. Kepercayaan pasar inilah yang akan menguatkan rupiah gitu. Nah, sekali lagi saya bilang, kepercayaan pasar itu sebenarnya bukan masalah ekonomi global ya, tapi pemerintah kita ini apakah dinilai becus atau tidak gitu ya dalam mengelola ekonomi bangsa gitu. Selagi koruptor itu merajalela gitu ya dan tidak ada hukuman yang benar-benar tegas begitu ya, birokrasi kita apakah masih buruk atau sudah ada perbaikan, kan ini yang dilihat oleh pasar gitu ya. Kan masalah harga minyak naik gitu ya. Baik, mungkin demikian saja komentar saya berkenaan dengan gonjang-ganjing ekonomi kita. Mudah-mudahan ke depan itu membaik ya. Kita berharapnya tentu yang terbaik untuk bangsa ya. Jangan kita berharap atau bahkan berdoa ya agar bangsa ini memburuk ya. Ini kan doa yang tidak baik gitu ya. Jadi seburuk-buruknya pemimpin, mungkin penilaian kita beda-beda ya. Seburuk-buruk pemimpin, kalau kita optimis dan mendoakan yang terbaik ya, mudah-mudahan ada perbaikan. Jangan selalu membawa narasi 98 ya. Walaupun tanda-tanda peristiwa 98 yang sekarang itu katanya ada rada-rada mirip ya. Semoga ke depan akan lebih baik lagi. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.